Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang buku Kisah Epik Soekarno yang ditulis oleh Abraham. Yang di sini yang poin penting saya akan bahas atau membacakan di halaman 177, Soekarno dan Irian Barat. Perebutan Irian Barat masih menjadi agenda besar pemerintah Indonesia semenjak tahun 1950. Yakni setelah ditandatanganinya KMB Konferensi Meja Bundar. Pasalnya Belanda mengingkari kesepakatan konferensi tersebut dengan tidak melepaskan Irian Barat. Konferensi Meja Bundar diadakan tanggal 2 November 1949 dan keputusan sebagai berikut. Di sini ada 5 keputusan, namun saya akan membacakan satu keputusan di mana tentang Soekarno dan Irian Barat. Penyelesaian soal Irian Barat ditangguhkan sampai tahun berikut. Namun pada faktanya Belanda tidak segera mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sebagaimana yang telah disetujui di KMB. Pemerintah Indonesia tentu saja dongkol dengan sikap Belanda ini. Puncaknya pada tahun 1950, tepat setelah RIS berubah menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah diplomasi. Karena sebagai usaha telah dilakukan namun pihak Belanda masih bebal. Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil langkah lebih tegas. Konfrontasi mulai dilakukan. Adapun konfrontasi tersebut sebagai berikut. Konfrontasi ekonomi, konfrontasi politik, konfrontasi militer. Yang tercantum dalam konfrontasi militer, sebagai bentuk konfrontasi militer, Indonesia menciptakan Trikora atau Tiga Komando Rakyat yang dibacakan oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Isi Trikora tersebut sebagai berikut. Yang pertama, gagalkan pembentukan negara Papua buatan Belanda kolonial. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia. Dan yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Akhir dari cerita perebutan Irian Barat. Di sini yang ditulis cerita unik di balik pembebasan Irian Barat. Teman-teman, ini kamu sepakatkah tidak? Di sini saya akan membacakan jadi teman-teman boleh dengar, kemudian bisa boleh berikan tanggapan. Karena apa yang ditulis dalam buku ini di halaman 182 tidak sesuai dengan kebudayaan orang Papua itu sendiri. Dan di sini juga apa yang ditulis itu dari suku mana, dari daerah mana, itu tidak menjelaskan. Karena kita bicara kebudayaan Papua berarti itu budayanya itu bukan satu saja, jadi banyak. Dan juga ini serasa martabat atau harga diri orang Papuanya itu diremehkan. Nah teman-teman, mari mendengarkan. Ada kisah lucu di balik usaha mati-matian pemerintah Indonesia membebaskan Irian Barat. Kabarnya Irian Barat memiliki tradisi unik dalam menyambut tamu. Jadi seorang gadis setengah telanjang akan berdiri di jalan masuk desa untuk menyambut tamu yang datang itu.
para tamu itu diharap mencium puting gadis itu. Hal ini memiliki makna filosofis bahwa para tamu itu diberikan susu sebagai wujud penyambutan yang paling murni. Dan kalimat tersebut saya mendapatkan dalam buku ini, tapi saya tidak pernah mendengarkan di mana penjemputannya seorang tuh harus setengah telanjang menjemputnya, harus minum putihnya. Wah, itu pikiran bagaimana? Atau memang betul berarti harus kasih masuk budaya dari mana, suku dari apa, kemudian tempatnya di mana. Karena kita orang Papua tuh punya nilai untuk kebudayaan, kemudian kehidupan, itu menjunjung tinggi. Jadi untuk penulisnya, kalau dengar video ini tolong direspon. Ingat bahwa orang Papua itu tahu punya budaya, tapi tidak dengan apa yang tulis dalam buku ini. Jika itu benar, dari suku mana, saudara penulis bisa jelaskan. Atau berikan respon. Dan juga, suatu hari Bung Karno mengajak seseorang tamu asing mengunjungi Irian Barat. Tentu saja tamu itu akhirnya harus mencium puting garis penyambut. Setelah itu, tamu asing itu berkata, sekarang kamu mengerti mengapa Bung Karno berjuang mati-matian untuk memperoleh kembali Irian Barat. Dan untuk bukunya sudah lengkap tulisnya, ini saya sudah baca. Namun saya tidak setuju dengan saudara tulis, karena saya punya orang tua tidak mengajarkan, tapi kami tahu kalau penjemputan itu pasti kita akan pakai pakaian adat untuk menjemput orang yang datang dari luar. Tidak pernah kita menjemput orang dengan setengah telanjang, kemudian mimis putingnya. Kita juga punya martabat, kita punya juga nilai kehidupan yang menjunjung tinggi untuk menghormati. Jadi jangan anggap kita ini siapa-siapa di mata. Jika mau tulis, harus telusuri budayanya. Terima kasih.